Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di channelnya Papi Alif Official. Oke, di kesempatan video kali ini ya bosku, kita mau cek bagaimana caranya ketika kipas radiator ini mati ya bosku, walaupun suhu sudah di atas 90 derajat ya bosku, kipas tidak mau nyala, sehingga mengakibatkan overheat pada mesin ya bosku ya. Oke, hal yang harus pertama kita cek sebelum yang lain ya bosku ya, kita cek dulu ini pertama-tama kipas radiatornya ya bosku ya. Kipas radiator ini pastikan dalam kondisi hidup ya bosku ya. Ini permasalahannya kita cek dulu dua kabel ini ya bosku ya. Di antara kabel ini kita koneksikan ke positifnya aki, kemudian ke yang satunya lagi ke negatifnya aki ya bosku ya. Oke, kita coba ya bosku ya, apakah ada pergerakan, apakah si kipas radiatornya masih hidup atau memang sudah mati ya bosku ya. Jadi pertama cek dulu kipas radiatornya bosku. Kalau emang mati, nggak ada pergerakan sama sekali, kemungkinan ada di dinamo kipasnya ya bosku ya. Kemudian hal yang kedua yang kita lakukan pengecekan itu pada bagian si switch temperaturnya bosku. Ini di belakang ini bosku ya. Kebetulan ini sebuah mobil Toyota Starlet ya, jadi thermoswitchnya seperti ini, menggunakan satu kabel seperti ini bosku ya. Jadi bagaimana cara mengecek si switch ini, thermoswitch ini? Caranya cukup mudah ya bosku ya. Kita cuma menyiapkan sebuah kabel DC 12 volt seperti ini. Ini saya dapatkan dari sen motor ya, lampu sen motor ini. Jadi dua kabel ini ya bosku ya, ini yang minusnya, ini yang bagian ground. Kita kasih sekun seperti ini supaya mempermudah buat menancapkan ke switchnya. Kemudian yang satunya kita sambungan ke bagian strom ya bosku ya, bagian positifnya aki. Kita cari celah aja bosku, nggak usah rapat, cuma apa-apa ya, ini ada koneksi. Ini kita colokkan ke bagian stromnya ya bosku ya. Oke, sambil dipegang juga nggak apa-apa ya bosku, nanti kan yang satu kita masukkan ke si switchnya ya. Oke, untuk lupa tadi ya bosku ya, untuk start emang pengecekannya seperti ini, harus dicabut dulu yang bagian ke radiator, kipas radiatornya bosku ya. Kenapa? Karena si sistem switchnya itu, sistem relaynya itu, dia ketika dilepas dia akan maka si kipas radiator itu akan menyala ya bosku ya, seperti ini. Ini yang bawaannya dilepas, kita masukkan yang tadi ya, yang kita dari lampu ini. Nah seperti ini bosku, kita ceknya seperti ini ya. Ini dalam keadaan tadi posisinya di bawah 90 derajat ya. Oke bosku ya, jadi dia itu kalau normalnya
switch seperti ini tuh, yang satu kabel itu normalnya ketika temperatur belum mencapai suhu dia akan menjamurkan positifnya, groundnya ya bosku ya. Tapi ketika suhunya dia sudah mencapai 90 derajat ke atas, dia akan memutuskan si groundnya, kemudian baru dikirim ke relay, kemudian relay baru dikirim ke radiatornya, kipas radiatornya, sehingga kipas radiator akan menyala gitu ya bosku ya. Oke, kita cek dulu ya supaya dihidupkan dulu sedia. Nah, dari sini kita tunggu sampai temperaturnya, suhunya naik di 90 lebih ya bosku ya. Biasanya kan suhu idealnya kan seperti itu. Nah, jadi nanti ketika dia mencapai suhu di atas 90 derajat ya bosku, maka si lampu ini akan mati. Nah, itu menandakan bahwa si termoswitnya ini atau si switch temperaturnya ini masih normal ya bosku ya. Oke, kita tunggu ya seperti ini. Beda lagi ya bosku ya buat yang kakinya dua, kabelnya dua. Kalau switch kabelnya dua itu beda lagi, kebalikannya malah. Jadi ketika suhunya belum tercapai dia akan mati ya, lampu ini akan mati. Kemudian ketika suhunya sudah tercapai maka dia akan hidup seperti ini, kebalikannya ya bosku ya. Ini tadi sudah saya panaskan, nggak lama kemungkinan ini. Nah, kipas kita masih diputus seperti ini ya bosku ya. Masalahnya kalau kita kabel switch dicabut dia akan hidup. Nah, seperti ini. Ini buat antisipasi aja ya bosku ya, buat jaga-jaga kalau kita dalam perjalanan punya trouble seperti ini, jadi kita bisa mengeceknya satu persatu ya. Belum ya bosku, dia masih belum di suhu ideal. Mesinnya juga kurang sehat ya bosku ya. Ini banyak yang kena. Dia tidak halus ya, suaranya kurang halus. Ya bosku, kabelnya masih menancap ini. Kita masih menunggu bosku, kita masih menunggu buat suhu temperaturnya. Ingat ya bosku ya, ini yang positifnya kita ke positif aktif dari lampunya, kemudian yang negatifnya kita tancapkan ke switchnya ya. Jadi ini cuma buat cek ya bosku, apakah si switch temperaturnya ini masih normal atau tidak. Jadi kita tidak salah buat memprediksi ya bosku ya.
jadi seperti itu bosku. Ini kan udah mati ya, berarti ini suhu udah di atas 90 derajat ya gitu ya, makanya si lampunya mati. Oke, kita matikan mesinnya ya, takut panas juga. Nah, jadi seperti itu ya bosku ya. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Dia akan mati ya, seperti ini. Nah, ini masih panas dia bosku ya. Ini masih panas, ini dikarenakan ini dilangsungkan seperti ini, nggak melalui kunci kontak ya, kita cuma buat ngetes saja. Nanti kalau dia suhunya sudah turun, otomatis dia akan, si lampu ini akan menyala lagi bosku. Seperti ini bosku. Jadi kalau suhunya turun dia akan nyala ya. Kita coba ya. Belum. Ini posisinya kita tadi tidak pakai kipas ya bosku ya. Jadi secara otomatis dia akan menyala lagi bosku. Itu menandakan berarti si switchnya itu masih berfungsi ya bosku ya, masih jalan. Kita tancapkan lagi ya bosku ya, kita cek yang lain ya. Ini lama ya bosku ya, lama sekali bosku. Tadi tidak pakai kipas kita, di suhu mesinnya panas. Jadi masih menutup dia ya bosku ya. Kita hidupin aja dulu ya bosku ya kipasnya ya, supaya cepat. Ya, kipas hidup bosku, supaya percepat aja. Sambil dialirkan airnya bosku. Nah itu bosku ya, ini mesin sudah turun ya suhunya. Nah jadi seperti itu ya bosku ya. Cabut kembali, berarti posisi kalau seperti itu posisi si thermoswitch-nya itu normal ya bosku ya. Kemudian yang kita mau cek lagi setelah thermoswitch kita lanjut ngecek dari relay ya bosku ya.
bagaimana cara menganalisa kerusakan relaynya ya bosku. Nah, relay ini bosku ya, bagaimana cara mengeceknya? Kita kontak dulu, kita posisi ACC ya bosku ya, seperti itu. Ini posisi sudah ACC ya bosku ya. Kemudian cara mengeceknya, kita lepas switch tadi ya, kabel switch tadi, kemudian dengarkan bosku. Nah, oke, kali lagi. Nah, stack begitu ya bosku ya. Ketika ada suara seperti itu berarti dia bekerja ya bosku ya, berarti si relaynya normal. Itu cara mengeceknya ya bosku ya. Satu-satu kita cek mana yang bermasalahnya. Kemudian ketika ini tidak ada respon, tidak ada suara seperti itu, jangan dulu diganti bosku ya. Kita telusuri kabelnya yang dari bawah sini, kemungkinan kabel juga bisa berpengaruh ya bosku. Oke, seperti itu ya bosku sekalian, cara mengeceknya ya. Ketika radiator kita, kipasnya tidak bekerja dengan normal atau malah mati ya bosku ya. Jadi pengecekannya seperti itu, jangan buru-buru dibawa ke bengkel dulu, kita cek bisa satu-satu, kemudian kita bisa membeli sendiri alatnya, kemudian kita pasang sendiri ya. Sebenarnya kalau kita mau belajar tidak ada yang susah ya bosku ya. Oke, terima kasih bosku, sedikit tips dari saya. Terima kasih sudah berkunjung di channelnya Papi Ardo Official. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.